Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Kita bertemu kembali dalam rangka update situasi Kamtibmas per hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Seperti biasa kami akan menyampaikan terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 1 Februari 2002 kemarin. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan. Mengalami penurunan sebanyak 476 atau 49,07%. Yaitu hari Senin tanggal 31 Januari 970 kejadian, sedangkan hari Selasa 1 Februari 194 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 483 kejadian, tipiring 0, bencana 1 kejadian, dan gangguan ketentraman dan ketertiban sebanyak 10 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 462 kasus atau 48,89%. Di mana pada hari Senin ada 945 kasus, sedangkan hari Selasa ada 483 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 54 kasus, kemudian penggelapan 24 kasus, yang ketiga narkoba 19 kasus, yang keempat pencurian kendaraan bermotor R2 sebanyak 12 kasus, dan yang kelima pencurian dengan kekerasan atau curas 7 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 47 kejadian, dengan rincian korban meninggal dunia 9 orang, luka berat 8 orang, dan luka ringan sebanyak 56 orang. Adapun kerugian material sebanyak Rp61.900.000. Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas ada 147 kejadian dengan penindakan tilang 86 kejadian dan teguran 61 kejadian. Kemudian yang kedua terkait dengan kasus laporan terhadap saudara inisial AD. Jadi benar tadi malam sekitar pukul 19.00 saudara AD sudah diamankan oleh penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri. Hal ini terkait dengan tindak pidana melakukan upload atau mentransmisikan dokumen elektronik yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1, 2, dan 3, junto pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE, mendasari laporan polisi LP nomor LP-0040/2022/SPKT Direktorat Tindak Pidana Siber
tanggal 27 Januari 2022 dengan pelapor Saudara SYD. Dalam pemeriksaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan juga saksi ahli. Saksi ahli adalah ahli tindak pidana dan ahli ITE. Pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengambil data pribadi orang lain dan mengupload ke media sosial tanpa seizin pemilik data yang tentunya dapat menimbulkan konsekuensi hukum ke depannya. Beli udah tahu beli Adam Denny ditangkap beli. Udah tahu beli. Adam Denny ditangkap udah tahu. Kasihan bener ya. Tentang penangkapan Adam Denny ini saya melihatnya sebagai sebuah petunjuk jika dia memang punya modus operandi yang polanya selalu sama dengan apa yang menimpa saya gitu. Jadi ada unsur pengambilan data pencurian data secara tidak sah gitu ya. Jadi ketika saya menelpon dia kemarin marah-marah itu kan karena saya menyangka Adam Denny yang punya andil untuk menghancurkan akun Instagram saya. Dan ternyata sekarang dia ditangkap dengan peristiwa yang hampir sama gitu. Jadi dia itu mencuri data tanpa hak. Jadi mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat majelis hakim dalam melihat kasusnya. Dalam melihat kasus saya, jadi sebagai pertimbangan jika orang ini memang begitu caranya dia nyari duit, caranya dia bekerja, memeras orang, menjebak, merekam tanpa izin segala macam ya. Dan semoga sih dia bisa belajar ya kalau karma itu ada. Jadi kemarin kan dia bohong tuh di bawah sumpah dia berbohong di bawah sumpah, karena dia berbohong pada Tuhannya dia. Jadi mungkin Tuhan marah dan memberi dia karma seperti ini karena terlalu sombong jadi manusia. Terima kasih.